Dalam hidup setiap orang pernah kok mengalami terjatuh dalam hidupnya. Setiap orang pernah kok merasa sulit dan sempit dalam hidupnya. Maka pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan agar kami bisa berdiri lagi setelah kami pernah terjatuh dalam hidup ini? Bagaimana caranya agar titik terendah menjadi titik terindah dalam hidup kita? Setidaknya ada 3 keyakinan yang harus Bunda miliki. Menjadi wanita bukan hanya tentang senyum dan kelembutan, tapi juga tentang ketegaran saat diuji. Ujian datang dalam rumah tangga, pekerjaan, dan lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana seorang wanita tetap sabar, ikhlas, dan kuat dalam iman? Mari kita simak kajian yang penuh hikmah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Allah akan membantumu berdiri meski kamu jatuh berkali-kali. Dalam hidup setiap orang pernah kok mengalami terjatuh dalam hidupnya. Iya apa iya? Setiap orang pernah kok merasa sulit dan sempit dalam hidupnya. Betul apa betul? Maka pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan agar kami bisa berdiri lagi setelah kami pernah terjatuh dalam hidup ini? Bagaimana caranya agar titik terendah menjadi titik terindah dalam hidup kita? Setidaknya ada 3 keyakinan yang harus Bunda miliki. Ada berapa? 3 keyakinan. Yang pertama, yakin la ahada arhama bika min rabbika. Tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali siapa? Allah. Bunda sayang, manusia itu berpotensi menyakiti kita. Iya apa iya? Kenapa? Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Karena tidak sempurna. Makanya jangan berharap sama manusia. Bunda berharap berlebihan sama suami, sakit apa sakit? Sakit. Bunda berlebihan berharap sama anak, sakit tidak? Sakit. Keluarga terdekat saja bisa ngecewain kita, apalagi orang lain. Betul? Maka ingat, tidak ada yang paling cinta sayang sama kita kecuali siapa? Allah. Artinya jangan terpuruk dan terjatuh kalau ada manusia yang menyakitimu, karena percayalah ada yang mencintaimu. Siapa dia? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, Bunda sayang, pemirsa BTV tolong catat. Yakin la ahada a'lama bihammika aktsara min rabbika. Tidak ada yang paling tahu tentang isi hatimu kecuali siapa? Allah. Allah tahu nggak perasaan kita? Tahu. Allah tahu nggak isi hati kita? Tahu. Allah tahu nggak tetesan air mata kita? Tahu. Maka Bunda percayalah, tidak harus nyari tahu ke orang lain tentang kesulitan kita. Nyatanya cerita ke orang lain mah nggak ada habisnya. Yang senang sama kita nggak butuh itu, yang benci sama kita makin seneng ketika kita susah. Betul nggak? Tuh susah, tuh sulit. Lebih baik bersujud kepada Allah, berbisik kepada Allah,
Betul? Meminta kepada Allah, karena yang paling tahu kita siapa? Allah. Dan yang ketiga, yakin la ahada aqdara ala raf'iz dzarri anka illa rabbaka. Tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, kamu yang butuh sama Allah. Kenapa? Kamu ini fakir, fukoro, nggak bisa apa-apa. Betul? Kita ini lemah, yang nguatin siapa? Allah. Kita ini bodoh, yang ngasih ilmu siapa? Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka tolong catat baik-baik status hari ini. Apa yang ada di depanmu membuatmu takut dan yang di belakangmu membuatmu luka, maka lihatlah ke atas. Sesungguhnya ada Allah yang senantiasa menolongmu. Betul? Jangan khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Ada Allah yang senantiasa memberikan kelapangan. Maka ingat, pilih dan pulih bersama Allah, sembah dan sembuh di jalan Allah. Hanya Allah yang bisa menolongmu, hanya Allah yang bisa mengangkat kesulitanmu. Mudah-mudahan semua yang lagi rapuh hari ini Allah angkat derajatnya, amin. Yang lagi susah Allah mudahin urusannya, amin. Yang lagi sempit Allah lapangin jalannya, amin. Dan mudah-mudahan semua luka yang ada di hati kita Allah sembuhkan, amin ya rabbal alamin. Bukan ujiannya yang terlalu berat, tapi hatimu yang belum kuat. Ini nih yang akan Ahilman uraikan hari ini tentang tema kita. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwah_BTV official. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya ayah, nanti mohon dijawab. Dari @anindira_tahira. Dulu saat masih SMP, ayah bekerja sebagai loper koran di terminal. Suatu hari ayah pernah pulang dalam keadaan tidak membawa uang. Alhasil ibu dengan berat hati mengutang nasi bungkus dengan lauk telur dadar di warung dekat rumah. Ibu sama ayah awalnya sudah ngaku sudah kenyang, biar nasi bungkusnya dimakan oleh anak-anak. Tapi saya tahu kalau ibu ayah sebenarnya juga menahan lapar seharian. Akhirnya kami berempat menyantap bersama nasi bungkus ini. Sedih memang, tapi itulah kehidupan. Saya paham getirnya menjadi orang susah. Itulah mengapa di saat orang-orang seumuran saya sibuk bermain, saya justru pergi ke pasar untuk mencari uang tambahan. Alhamdulillah, Allah melihat hambanya yang bersungguh-sungguh. Sekarang hidup saya sekeluarga jauh lebih baik. Sekarang juga ayah ibu sudah tidak bekerja lagi karena ada saya dan adik-adik yang membantu menghidupinya. Saya mau pesan buat teman-teman di luar sana, jangan pernah patah semangat, karena Allah selalu bersama hambanya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Ada satu kalimat yang akan menguatkan hati kita dalam hidup. Kalimatnya adalah belajar berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu. Masa lalu itu nggak bisa dilupakan. Betul? Semakin berusaha melupakan, bukan makin lupa, tapi malah makin ingat. Iya apa iya? Maka masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diambil pelajaran agar menjadi cerminan untuk kebaikan di waktu yang akan datang.
Jangan sesali apa yang sudah terjadi, karena sudah terjadi, betul? Dan percayalah, merujuk kepada cerita yang tadi dikirimkan, ini rumus ya. Biasanya seseorang itu tidak mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan, betul nggak? Kadang kita dalam hidup tuh kudu ngerasain dulu yang namanya pahit, biar tahu rasanya manis. Bunda nggak akan tahu rasanya manis kalau belum coba rasanya pahit, betul nggak? Makanya semua yang lagi sakit, yang lagi sulit, nikmatin aja. Apa? Nikmatin aja. Ulangi. Nikmatin aja. Karena kita nggak tahu, boleh jadi yang kita rasa sulit sekarang justru nanti jadi penguat untuk kita di waktu yang akan datang. Betul? Nikmatin aja, jalanin aja, syukurin aja, sabarin aja. Badai pasti berlalu. Iya apa iya? Ya. Maka benar, bukan ujianmu yang terlalu berat, mungkin hatimu yang belum kuat. Iya. Makanya AA mau ngajarin ke Bunda satu doa. Doa agar kita dilapangin hati, tapi sambil pegang dada sebelah kiri. Coba. Oke. Doanya, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Hafal? Kalau Bunda lagi sempit, lagi sulit, lagi ngerasa berat, baca doa yang tadi. Amalin doa ini, perhatikan artinya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dari banyaknya risau, galau, resah, gelisah, dan mudahkan urusanku, dan hilangkan kekakuan di lisanku, agar setiap orang memahami perkataanku. Yang diminta pertama bukan mudahkan urusan, tapi yang diminta pertama apa? Lapangkan dada. Karena urusan itu kenapa terasa sempit? Karena dadanya sempit. Betul apa betul? Kan kita mah nih kalau minta suka begini, ya Allah, nanti kalau udah kebeli rumah baru begini, ya enggak? Ya Allah, nanti kalau udah bisa haji umroh baru begini. Ya Allah, nanti dah kalau suami udah naik karir jabatannya baru begini. Salah. Dibalik harusnya lapangin hatinya dulu, baru nanti yang belum punya rumah bisa punya rumah. Amin. Lapangin dadanya dulu, biar nanti yang punya hutang lunas hutangnya. Amin. Kan kita mah nanti saya mah Ustadz mau berubah kalau hutangnya lunas. Nunggu hutangnya lunas dulu, tapi dadanya nggak lapang. Maka ada istilah hati tenang, hidup lapang. Betul? Hati lapang, pikiran cemerlang. Betul? Hati lapang, lunas hutang, bayar. Tapi Bunda bisa ngebayar tuh kalau hatinya lapang dulu. Kita mah enggak, kadang-kadang punya hutang kan puyeng ya, puyeng nggak? Puyeng, bayarannya nggak ada, hutangnya masih ada, hati juga sempit. Ujungnya apa? Nggak mau ketemu sama yang kita hutangin, kabur, ya nggak? Waktu minjem kelihatan butuh, ditagih, pergi. Ada yang begitu? Yang mana orangnya di sini yang begitu? Lapangin hati dulu, hadepin, jalanin, betul gak? Bu sayang, hidup mah atuh emang tempatnya masalah, iya nggak? Tempatnya ujian. Ciri orang hidup itu pasti diuji.
Kenapa Allah nguji kita? Ujian di sekolah itu dibikin biar kita naik kelas. Berarti kalau hidup kita diuji, kita sedang disiapin buat apa? Naik kelas. Maka sing ikhlas, sing ridho, terima ujian itu dengan hati yang lapang. Iya apa iya? Iya. Maka sekarang Bunda kudu pede, kudu senyum, jangan terpuruk. Ini mau kieu, senyum, bahagia. Pulang dari sini setelah nonton AA senyum. Jadi geloki cina iya teh. Senyum, bahagiakan hati. Betul nggak? Kalau bukan kita yang ngebahagiain kita, siapa? Betul nggak? Percayalah, Allah tidak mungkin meletakkan ujian dalam hidupmu kecuali Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk menerima ujian itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, langsung saja kalau gitu kita beri kesempatan siapa jamaah yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuyun Badriyah dari Majelis Ta'lim Raudatul Ulum Bandung. Saya mau curhat tentang kehidupan saya. Boleh. Kebetulan berapa tahun lalu suami saya wafat. Saya berusaha kuat demi anak. Saya menjalankan bisnis suami saya, tapi qadarullah dalam perjalanannya bisnisnya tidak begitu lancar, malah bangkrut. Di situ mertua saya malah menyalahkan saya, dianggap saya tidak berguna. Sampai saya keluar dari rumah dan kontrak, sedangkan anak saya masih kecil. Saya berusaha mandiri dengan bekerja, tapi dalam perjalanan ekonomi saya perlahan seimbang gitu ya. Dalam perjalanan anak saya sakit lumayan parah, jadi harus saya pantau terus, sedangkan saya harus kerja. Saya jadi bingung antara kerja atau ngurus anak. Mohon doa apa yang saya harus panjatkan dan supaya saya kuat menjalaninya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Bunda yang bertanya. Masya Allah pertanyaannya. Ini kisahnya cukup memilukan hati ya ayah. Ketika harus ditinggalkan suaminya wafat, meneruskan usaha suaminya, tetapi gagal dan mendapatkan tekanan juga dari pihak keluarga suaminya. Akhirnya ibu harus keluar dari rumah, ya, kontrak rumah, usaha lagi bekerja. Alhamdulillah bisa sedikit normal keadaan ekonomi ibu. Tapi ujian datang lagi, anak sakit cukup parah dan menuntut perhatian ibu agar anak bisa terpantau kesehatannya. Inilah ujiannya di saat harus mencari uang karena sebagai single parent, tapi juga harus menjaga anaknya agar kesehatan anaknya terpantau. Bagaimana Bunda? Satu, untuk kita yang sedang diuji, siapapun, kenapa Allah mengujimu dengan ujian seberat itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Allah tidak mungkin memberikan beban ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Iya apa iya? Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Maka kalau bunda bertanya, kenapa ujianku seberat ini? Suamiku dipanggil usianya, aku harus keluar dari rumahku, kemudian aku harus ngontrak, kemudian aku harus ngurus anak. Kenapa, Iya, karena bunda kuat. Maka bunda jangan hancur lebur dengan situasi yang hari ini bunda dapatkan. Percayalah, ada kebaikan yang sedang Allah siapkan dari kondisi yang sedang bunda rasakan. Yang kedua, tentu ini pilihan yang tidak mudah. Bunda juga harus tetap memenuhi kebutuhan, betul? Anak juga harus kita urus. Berarti ada dua peluangnya. Satu, bunda bisa bekerja, anak dititipin. Atau yang kedua, sekarang kan ada pekerjaan yang tidak harus keluar rumah. Bisa juga kita mengerjakan sesuatu yang tanpa meninggalkan anak kita masih bisa memenuhi kebutuhan kita. Bisa atau tidak? Ada jalannya, ada peluangnya. Insya Allah ini bisa jadi solusi sekaligus alternatif agar kebutuhan kita tetap terpenuhi. Memang kondisinya kan single parents, beda kalau punya pasangan, betul? Tapi percayalah, jangan juga bunda merasa sedih jadi single parent, karena ada juga yang single parent tambah baik. Ada nggak? Tambah hebat, tambah bahagia, ada? Dan biasanya seseorang yang tumbuh dengan segala keadaan sulitnya, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan kebaikan untuknya. Nah, yang ketiga, bunda bertanya, ada nggak doa yang bisa menguatkan kami agar kami tetap kuat menjalani semuanya? Ada. Bunda sayang, pemirsa BTV, boleh diamalkan. Ini doa agar kita dikuatkan kesabaran dan agar kita dikuatkan dalam langkah untuk mengalami setiap kesulitan. Doanya ada di surat Al-Baqarah ayat 250. Baca sekali, bunda sayang baca sekali. Pemirsa BTV boleh diikuti doa ini, semoga bisa kita amalkan agar dikuatkan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kesabaran dalam hati kami dan kuatkanlah setiap langkah kami agar berjalan dalam kebaikan-Mu, dan tolonglah kami agar kami tidak termasuk orang-orang yang kafir. Amin. Amalkan doa ini, semoga bunda juga kuat dan semua yang sedang diuji tetap kuat menjalani hidup. Karena percayalah, kadang masalah itu menurut singkatan masalah, masa mengenal Allah. Status hari ini masalah, masa mengenal Allah. Jujur sama biasanya bunda kalau lagi ada masalah lebih dekatnya sama Allah. Sujudnya lebih lama, betul? Doanya lebih panjang, bahkan bisa nangis ketika doa, betul? Ngaji rajin, denger tausiah nangis, ya kan? Kadang Allah menitipkan masalah kepadamu karena Allah sedang mencintaimu. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bertanya. Nah, sekarang kesempatan lagi, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau punya masalah? Ayo, siapa yuk? Silakan. Silakan. Yang mana? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cicin Leti dari Majlis Taklim Al-Ikhlas Mancak, Serang, Banten. Ya, maaf Bu, ibu siapa? Cici? Cicin Leti. Cici lain. Iya, Cincin. Iya. Ibu Cincin. Iya.
Oh, salam buat Ibu Gelang ya, Bu. Ibu Cicin Leti. Cici. Oh, Cici. Oh, Cici. Iya. Ibu Cici. Silakan Ibu Cici. Hilman, Iya. curhat sedikit tentang pengalaman pahit hidup saya. Wow. Mudah-mudahan setelah kita itu curhat kepada AA, kita bisa hatinya plong, lega gitu ya. Tadi keluarkan setelah Iya. dirilis lega gitu, Bu. Walaupun kejadian itu 3 tahun yang lalu gitu, iya. Kejadian itu pas malam hari pukul 2 pagi, saya ditelepon sama tetangga mengabarkan bahwa ibu saya meninggal dunia, jatuh dari kamar mandi. Hati saya hancur berkeping-keping Ustadz ketika mendengar ibu saya meninggal. Padahal saya pergi jauh-jauh itu untuk kerja demi membahagiakan ibu. Karena saya tidak bisa pulang karena kerjanya jauh, dan saya terkait kontrak tidak bisa pulang dan menyaksikan pemakaman ibu itu secara video call. Hati saya sedih Pak Ustadz. Setiap malam tidak bisa tidur, sedih pokoknya mah. Karena menyesali Iya. situasi itu ya, Bu ya. Iya. Kalau bisa hadir di pemakaman Ibu. Iya. Mudah-mudahan atas kejadian itu saya bisa tabah. Tapi ada putus asa sayanya, karena sempat di pikiran saya, di benak saya sempat terbesit di jembatan, pergi ke jembatan untuk mengakhiri hidup saya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ibu mau bunuh diri. Iya, toh ibu saya, kedua orang tua saya tidak ada. Tapi saya urungkan niatnya untuk mengakhiri hidup saya karena perbuatan itu adalah Zolim. banyak dosa, besar Dosa dosanya, besar, ya. iya. Tapi sempat sama hati saya itu sempat, karena perbuatan itu sangat dosa, saya mengurungkan niatnya. Padahal sama waktu itu arah, Enggak jelas lah. iya jadi iya dia. arahnya gitu, enggak Kemana ini hidup gitu saya arah. itu ya kemana Tanpa arah, gitu, iya iya. Seperti hidup tanpa arah itu. Iya, ya, Bu ya? arahnya kemana gitu, iya. Tapi sekarang mohon izin doanya kepada Bapak Ustadz agar saya diberi kekuatan. Oke. Bagaimana cara melewati segala yang sulit ini gitu. Iya, baik, Iya, baik. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kehidupan dan kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita nggak bisa milih kapan, di mana, dan sedang apa kita diwafatkan. Siapa yang paling tahu? Allah. Maka kita cinta sama orang tua kita, Allah juga cinta sama orang tua kita. Kira-kira siapa yang lebih cinta sama orang tua kita? Kita atau Allah? Allah. Kita sayang sama ibu kita, Allah sayang sama ibu kita. Siapa yang lebih sayang? Allah. Maka Bunda sayang, pemirsa BTV yang sedang merasa kehilangan, ingat, Allah mengambil orang yang kamu cintai bukan karena Allah membencinya, tapi justru karena Allah mencintainya. Allah ingin hamba itu kembali kepada Allah. Maka tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang Allah titipkan untuk kita. Iya apa iya? Selanjutnya, Bunda masih bisa berbuat baik sama ibu walaupun ibu telah meninggal. Jangan terlalu sibuk meratapi, jangan terlalu lama bersedih hati dengan orang yang pergi meninggalkan kita. Tapi sibukkanlah diri kita untuk berbuat baik kepada orang yang telah wafat. Gimana caranya? Ada 4 yang dirindukan oleh orang tua yang sudah wafat dari anaknya yang masih hidup. 1, doa.
Ibu kalau sayang sama almarhumah ibu, doakan. Sungguh doa anaknya kepada orang tua yang telah wafat akan meringankan siksa kubur orang tuanya. Iya apa iya? Iya. 2, lanjutkan kebiasaan baik. Kalau orang tua kita waktu hidup punya kebiasaan baik, lanjutin sama kita anaknya. Sungguh orang tua di alam kubur akan senang kalau anaknya melanjutkan kebiasaan baiknya. 3, sambungkan silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Kalau orang tua kita punya teman, punya kerabat, sambungkan sama kita. Senang orang tua kita di alam kubur. Dan yang keempat, sedekah atas nama orang tua kita. Ada berapa semua? 4. Doakan, lanjutkan, sambungkan, sedekahkan. Ulangi. 1, doakan. 2, lanjutkan. 3, sambungkan. 4, sedekahkan. Ini kebaikan dari kita anaknya untuk orang tua yang telah wafat. Dan setiap kita masih bisa berbuat baik sama orang tua walaupun orang tua kita sudah wafat. Apalagi jika orang tua kita masih hidup. Maka yang orang tuanya masih hidup, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Jangan sampai rasa sakit yang pernah ibu barusan sampaikan juga terjadi dengan kita. Mumpung masih hidup. Kalau udah nggak ada mah sedihnya luar biasa, betul? Kalau udah nggak ada mah kadang kita nggak punya kesempatan untuk bisa nyenengin orang tua kita. Makanya kalau sekarang masih ada, kalau bisa telepon, kalau bisa video call, kalau bisa datang ke rumah orang tua kita, datang. Kalau orang tua kita mau tinggal di rumah kita, lebih bagus, lebih baik. Sungguh sedih bagi kami. Saya sejak kecil ditinggal orang tua. Bang Bedu juga orang tuanya sudah tiada. Bagi kami yang sudah tiada orang tua, ada kesedihan di hati yang tak bisa diungkapkan. Hari ini kami punya, kami dapat, kami mungkin dikasih banyak hal sama Allah, tapi rasanya ada yang kurang karena orang tua kami belum bisa menyaksikan dan merasakan apa yang kami dapatkan. Maka mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan untuk orang tua kita yang telah wafat, semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kesempatan lagi, siapa yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohilah dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten. Serang, Banten. Tepuk tangan buat orang Serang, Banten. Terima kasih. Maaf, tadi dengan Ibu ketahuilah. Rohilah, Pak. Oh, saya dengar dengan Ibu ketahuilah. Rohilah ya, Bu. Iya, Pak, Rohilah. Rohilah. Izin curhat, A. Iya. Ya. Ini titipan, A, berat saya dari rumah ke sini, A. Titipan dari temen, A. Anterin dong titipan Bu. Tetap titipan dari temen dekat saya, cewek ya, A, bukan cowok gitu. Iya Ibu, Iya. kita percaya kok sama Ibu. Begini, A, teman saya itu curhat ke saya, katanya teman saya itu punya masalah dengan suaminya, A. Dia sudah berkeluarga, dia sudah punya anak 7, A. Semuanya cewek, A, gitu. Sementara si suaminya pengen nambah lagi, katanya kepengen dapatkan cowok, A, gitu. Udah 7 masih pengen nambah lagi. Nambah lagi, A, karena dia belum punya anak cowok. Kalau nggak lahirnya anak cewek lagi Bu? Iya, dia itulah, A. Sedih. Yang dititipkan ke saya itu minta motivasinya. Dia pengen anak lagi, sementara sekarang hamil, hamil yang ke-8, A. Iya. Terus di USG hasilnya cewek lagi, A. Hasilnya
cewek lagi Padahal maunya cowok gitu. Terus Coba ganti alatnya kali Bu, ganti dokternya kali, siapa tahu cowok. ganti USG lagi. Ganti USG. Iya. Terus? Kata si suaminya, Kenapa juga, kalau lahir cewek dia ngancam pengen poligami. Allahu Akbar. Udah ada ke-8 baru pengen poligami. Pengen poligami karena pengen mengharapkan cowok lagi. Nanti kalau emang istri yang kedua ada ke cewek lagi bagaimana tuh? Ya itu Poligami lagi, pengen ada apa tuh poligami. Sementara cewek untuk poligaminya ini sudah ada katanya. Udah disiapin. Udah disiapin sama suaminya itu gitu bisa begitu ya? Terus si istrinya itu cerita ke saya dengan nangis-nangis gitu ya. Saya juga ikut terbawa sedih gitu. Dia Pengorbanannya sampai punya 8 iya, anak. perjuangan dia itu melahirkan dengan 7 anak cewek luar biasa gitu Saya ya. melihatnya Bu, saya nggak kuat Bu. Iya, bagaimana apalagi saya juga nggak kuat gitu. Ini 7 bulan aja nggak kuat itu sebetulnya. Iya, gitu ya. Nah, terus di sini saya pengen motivasinya dari AA supaya teman dekat saya ini kuat ya, supaya dia kuat sebagai ibu untuk membesarkan anak-anaknya ini. Kalau suaminya mah bodoh amat lah gitu ya, bodoh amat dia mau poligami, yang penting hati istrinya ini, hati teman saya ini Tapi kuat sekuat teman badan. ibu ridho kalau suaminya menikah lagi. Justru itu gitu, dia nangis-nangis ke saya bagaimana caranya supaya dia itu bisa hatinya itu lapang, bisa mengurus anak-anaknya itu supaya istiqomah lah gitu. Terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Berapa tadi? 7. Ini baru berapa tadi? Baru 4. Baru 4. Tinggal lagi ayo. Udah cukup. Nih beranak bentar lagi nih ya. Ini mengandung. Ya Allah, udah 7 anak. Sekarang lagi ngandung yang ke-8. Tiba-tiba datang pengen poligami, sakit apa enggak? Sedih tidak? Atau kalaupun juga mau poligami, jangan waktu lagi ngandung yang ke-8. Kesel. Suami itu diuji dalam 4 keadaan istri. Berapa? Suami diuji dalam 4 keadaan istri. 1, pas istri lagi mengandung, ujiannya luar biasa. 2, waktu istri baru melahirkan. Betul nggak? Kan ditunda, mau berhubungan nggak bisa. Betul? Mau bermesraan mungkin waktunya berkurang karena istri baru punya anak. Diuji tidak? 3, ketika istri sedang jauh bersamanya. 1, saat istri lagi apa? Mengandung, hamil. 2, istri baru melahirkan. 3, istri lagi jauh. Dan yang keempat, suami itu diuji saat dia lagi di atas. Iya apa iya? Ini ujian. Maka wajar kalau bertanya, gimana? Ya juga bingung jawabannya. Tapi ya apa daya ya. Mungkin suami punya pertimbangan, punya pemikiran, walaupun menurut bukan itu jawaban dari ingin punya anak laki-laki. Betul nggak? Dan yang ngasih anak siapa? Allah. Yang nitipin anak siapa? Allah. Kita mintanya laki, dikasih perempuan. Yang ngasih siapa? Allah. Berarti mohon izin, jangan nyalahin istrinya. Kamu mah anaknya cewek semua. Hati-hati, kan yang bikin bukan sendirian. Betul nggak? Berarti bikin program. Asupan makanannya
dijaga nutrisinya, dijaga caranya, dijaga ilmunya, dijaga, kan ada ilmunya di kesehatan. Iya. Katanya begitu. Katanya kalau punya anak laki-laki harus banyak makan sayur. Katanya. Iya. Kalau anak perempuan Banyak makan daging. katanya. Katanya. Ini katanya kan? Katanya. Takutnya salah, ada dokter Iya. yang baca. Yang lihat. Kalau anaknya nggak mau lahir, makan uang rakyat. Jadi bunda sayang kan kudu ridho atuh. Bersabarlah dengan apa yang Allah hadirkan. Bahkan jangan pernah membenci kalau punya anak perempuan. Kalau kita merujuk salah satu hadis misalnya, kata Nabi SAW, barang siapa seorang ayah punya 3 anak perempuan atau lebih. Berapa? 3. Tadi yang nanya berapa? 7. 7 mau 8. 8. Ini kata Nabi, barang siapa yang punya 3 anak perempuan atau lebih, kemudian dia memberikan makan dengan baik, memberikan pakaian dengan baik, mendidiknya dengan baik, maka seorang ayah itu tidak akan tersentuh api neraka. Dan asal bunda tahu, AA punya anak 4, Dan semuanya perempuan. nah, itu bisa jadi pengingat untuk ayahnya bahwa ingat punya anak perempuan. Iya. Ini juga peringatan buat saya kalau ditanya, pengen gak punya anak laki-laki? Mungkin di hati mah ada, tapi kadang saya tidak pernah berucap itu, Bu. Karena bagi saya apa yang Allah beri itu yang terbaik untuk saya. Betul? Maka ini pesan untuk suaminya teman bunda yang tadi, jangan terlalu cepat menyimpulkan untuk berpoligami sebelum kita siap melangkah. Betul? Berat. Ini satu punya 8 anak, tanggung jawab loh. Tanggung jawab loh. Tanggung jawab Bukan loh. saya itu suaminya. Oh iya. Ibu itu saya kan bawain acara jalan Iya. sawah. Tanggung jawab loh. Bukan saya. Nah, karena kadang mohon maaf ya, kadang kita sibuk pengennya tapi udah ada, kadang-kadang lupa tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Jangan bisa jawabnya doang, nggak mau nanggung. Ya. Betul nggak? Maka mudah-mudahan pertimbangan yang tadi bisa dipikirin matang-matang, dan 8 anak perempuan itu anugerah luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Agung dan A. Hilman yang Iya. berbahagia, Iya. kami mewakili Masjid Al-Muhajirin untuk bertanya dari seluruh jamaah untuk mewakilinya. Namun sebelum bertanya, saya perkenalkan dulu. Saya KS Untung, kuat, sehat, untung. Masya Kais Untung. Bisa aja Bapak ya. Insya Allah kami selalu bisa. Berarti Bapak yang nggak pernah hidupnya rugi ya. Terima kasih Karena doanya. untung terus ya. Terima kasih doanya. Baik, Bang Agung, izin dulu sebelum saya bertanya, boleh berpantun? Boleh dong. Ke Pekalongan membeli batik, Cakep. ke Kota Subang memanen nanas. Cakep. Waduh, ibu-ibu yang cantik, kayaknya seragamnya belum lunas. Ya. Dijawab dulu, belum lunas bener ibu ini? Udah katanya. Sebentar. Ada istrinya Pak Untung di sini. Yang mana? Berarti yang belum lunas istrinya Pak Untung. Silakan Pak Untung, silakan. Satu lagi pantunnya, Oke, ada lagi apa nih Pak Untung? ke Kota Medan membeli duren, Cakep. ke Bogor membeli pepaya. Cakep. A. Hilman yang keren, Iya. tolong dijawab pertanyaan saya. Iya. boleh. Masya Allah, silakan Pak Untung. Yang ditenggat hari ini adalah ilmu sebagai obat seluruh penyakit hati. Di antara penyakit hati adalah iri dan dengki, betul ya? Namun kalau kemudian iri dan dengki itu menjadi kami termotivasi untuk menjadi lebih baik, begitu? Misalnya tetangga beli mobil 3, kami pingin beli mobil 7. Jadi
termotivasi untuk bekerja keras, bekerja cerdas untuk bisa membeli mobil 7. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung. Gimana katanya Hilman? Kalau iri dengki tapi kemudian bisa memotivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Masya Allah. Baik, ini Pak Untung belum saya jelaskan penyakit hatinya udah ada ya. Langsung. Kita belum pernah ketemu sebelumnya kan? Belum pernah ada janjian kan? Bunda sayang, ayah sayang, pemirsa BTV, salah satu penyakit yang harus kita hindari sebagai penyakit hati adalah iri dengki. 1, 2, 3. Iri dengki. Apa itu iri dengki? Bahasa gampangnya, iri dengki itu SMS. Apa? Susah melihat orang, senang melihat orang. Ulangi, apa itu SMS? Susah melihat orang, senang melihat orang. Di sini ada yang begitu. Tapi lancar banget Ustadz kayaknya jawabnya barusan. Ndak baik ya, iri dengki itu ndak baik. Tapi ada iri yang baik. Ada? Kata siapa? Kata siapa? Ada iri yang baik. Jawabannya ada. Ada 2 kata Nabi. Iri yang diperbolehkan. La hasada illa isnatain. Tidak boleh iri kecuali kepada 2 orang. 1, boleh iri kepada orang yang diberikan ilmu, yang dengan ilmunya menjadi amal yang baik di hadapan Allah. Ada orang yang dikasih ilmu, dengan ilmunya dia beramal soleh, boleh iri? Boleh. Ada orang yang dikasih ilmu, dengan ilmunya rajin ibadah, boleh iri? Boleh. Ya Allah, orang maya bisa sholat berjamaah di masjid, kenapa Pak Untung gak ke masjid? Misal, ini misal masih ngantor. Boleh nggak iri sama orang yang bisa ke masjid, kita nggak ke masjid? Boleh? Iri karena orang dikasih ilmu dan dengan ilmunya beramal beribadah kepada Allah, boleh? Yang kedua, boleh iri kepada orang yang dikasih harta, yang hartanya diinfakkan di jalan Allah. Jadi irinya bukan gara-gara tetangga mobilnya 3, terus saya pengen mobilnya 7. Itu mah nggak usah dibikin iri dengki, betul nggak? Tapi yang bikin iri, ya Allah, tetangga teh punya mobil, jadi bisa nganterin orang sakit, bisa sedekah, bisa infak. Saya mah nggak punya mobil, nggak bisa berbuat baik sama orang, nggak bisa nyenengin istri misalnya. Karena berbuat baik sama istri sedekah atau bukan? Sedekah. Makanya izin ya, Bunda sayang, ayah sayang, kita punya anak 5, pengen punya mobil, boleh tidak? Boleh. Karena kalau pakai motor mungkin terbatas. Tapi pengen, ya Allah, hamba teh punya mobil biar sekeluarga bisa taklim bareng-bareng, boleh nggak? Hamba teh pengen punya mobil, ya Allah, biar bisa silaturahmi. Syukur-syukur kalau punya kebaikan itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 2 iri yang diperbolehkan. 1, iri kepada orang yang dikasih apa? Ilmu, yang dengan ilmunya jadi beramal soleh. 2, orang yang dikasih apa? Harta, yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Setidaknya ada 5 penyakit hati yang harus kita hindari. Ada berapa? 5. Yang pertama namanya riya. 1, 2, 3. Riya. Hati-hati dengan penyakit hati namanya riya. Apa itu riya?
Ria itu tetangga kita yang jualan gorengan, ada di situ ya. Meni serius banget. Ria itu artinya ketika kita berbuat baik ingin dilihat oleh orang lain. Ketika kita berbuat baik ingin dinilai oleh orang lain. Padahal kita itu ibadah, kita itu beramal. Syarat amal itu diterima harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu semua yang kita lakukan hanya semata-mata untuk Allah. Ketika kita beramal, ketika kita beribadah ingin dilihat oleh manusia, itu penyakit hati namanya ria. Pas ada orang khusyuk sholatnya, pas tidak ada orang tidak sholat. Bukan lagi nggak khusyuk, nggak sholat. Ada yang begitu kira-kira? Ada. Sedekah, bahkan Nabi mengajarkan kalau engkau berinfak bersedekah, tangan kananmu berinfak, tangan kirimu sembunyi, tidak tahu kalau tangan kanan berinfak. Kalau sekarang enggak, tangan kanan sedekah, tangan kiri update story. Belajar jauhi penyakit hati namanya apa? Ria. Karena ria ini menghancurkan setiap amal yang kita lakukan. Betul? Berarti nggak boleh kita posting. Berarti nggak boleh kita foto-foto sama AA abis kajian ini. Berarti kita nggak boleh. Tapi niatnya untuk syiar, mengajak orang lain agar jadi baik. Boleh tidak? Kita kan nggak tahu pasti ya bunda sayang. Barangkali ada orang yang lihat postingan kita jadi termotivasi pengen ngaji kayak kita. Betul nggak? Contoh, ada teman kita lihat story kita, misalnya, Masya Allah, si ibu itu ngaji, keren loh. Padahal si ibu jarang ngaji, coba. Tapi si ibu ini ngaji. Nah, orang yang jarang ngaji ketika lihat ibu ngaji, dia jadi pengen ngaji. Bagus tidak? Bagus. Maka niatkan kalau kita posting buat syiar, buat ngajak. Betul? Gimana cara ngebedain orang ikhlas atau ria? Gampang. Ada yang berubah sikapnya ketika orang tidak menghadirkan sikap terbaik buat dirinya. Contoh, ibu posting, dah. Kalau ketika ibu posting nggak ngeliat yang like, yang komen, nggak ada urusan. Pokoknya ibu posting aja, ikhlas. Tapi kalau ibu posting, kok sedikit yang like tuh ya? Kok nggak ada yang komen ya? Abis itu ibu hapus lagi. Gara-gara yang like dikit, gara-gara yang komen dikit, berarti itu postingnya hanya ingin dilihat oleh siapa? Orang lain. Itu namanya ria. Makanya ibu nggak usah stres. Kenapa ya sekarang malah postingan aku tuh sedikit banget yang like-nya ya? Kenapa yang komennya nggak ada? Bukan itu urusannya, bukan itu ukurannya. Kita tuh syiar pengen orang jadi tambah baik, betul? Dan yang paling penting biar Allah kasih pahala yang terbaik untuk kita. Satu penyakit hati yang harus dihindari namanya apa? Ria. Yang kedua, penyakit hati yang harus kita hindari namanya ujub. Tuh 2, 3. Ujub. Apa itu ujub? Membanggakan diri. Ustadz, ini rumah tangga Ustadz ya. Kalau saya bukan istri yang sabar Ustadz, ini rumah tangga teh pasti akan berantakan Ustadz. Selama ini kan saya Ustadz.
Kalau bukan saya, nah itu kalimat itu tuh yang berbahaya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, masjid ini kalau bukan karena saya nggak mungkin dibangun. Bangga dengan dirinya, merasa diri paling cantik, paling cakep, paling pintar, paling soleh. Maka hati-hati, jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Status hari apa itu? Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Betul? Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Mohon maaf, tidak sedikit orang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Betul? Merasa diri paling baik, orang salah. Merasa diri paling hebat, orang jelek. Merasa diri paling segalanya, orang gak punya apa-apa. Mohon maaf, itu namanya ujub. Siapa yang sering membanggakan diri, sesungguhnya dia sedang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penyakit hati yang harus kita hindari adalah sombong. Tuh 2, 3. Sombong. Apa itu sombong? Sombong itu artinya batulul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu artinya apa? Sombong. Maka mohon maaf, jangan bilang sombong sama orang yang punya mobil bagus, karena sombong bukan tentang itu. Jangan bilang sombong sama orang yang pakaiannya bagus, karena sombong bukan itu. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Berarti ibu punya mobil yang bagus, boleh atau tidak? Boleh. Ibu pakai mukena yang bagus, boleh tidak? Boleh. Pakai jilbab yang bagus, boleh tidak? Boleh. Boleh. Tapi bukan untuk merendahkan orang lain. Kalau sudah merendahkan orang lain, masuk kategori apa? Sombong. Ibu pakai sepatu bagus, lihat yang gak bagus ibu rendahin, namanya apa? Sombong. Nih, kalau sepatu, nih, sepatu tuh ini, jangan. Sombong merendahkan orang lain, namanya apa? Sombong. Sombong nolak kebenaran, namanya sombong. Makanya ingat, kalau salah harus mau dinasehatin. Betul nggak? Tidak sedikit, izin ya bunda sayang, maafin ayah, tidak sedikit bunda yang pulang dari taklim bukan makin lembut hatinya, tapi malah makin keras hatinya. Izin, ada nggak ibu sayang? Izin ya, ada nggak ibu pulang taklim belajar dengan AA tentang hormat sama suami misalnya, tapi ketika sampai rumah ibu nggak hormat sama suami? Ibu pulang, suami itu lagi duduk di rumah, ditanya sama suami ibu, dari mana mama teh? Kata ibu, mama mah ngaji atuh. Emang bapak? Gitu. Mulai. Ditanya sama bapaknya, siapa tadi ustadznya? Ustadz Hilman. Beda sama bapak. Ustadz Hilman mah glowing, kasep, suaranya Ini kan nyontohin ibu, kenapa jadi ke saya? Contoh, ditanya sama bapak, apa materinya? Apa kata ibu? Gak usah tahu, bapak gak akan paham pembahasannya. Makanya mohon maaf ya bunda sayang, AA tuh banyak yang curhat ayah-ayah sama AA tuh. Ustadz, kenapa? Itu istri saya fans Ustadz Hilman banget. Di HP-nya video Ustadz banyak. Talim Ustadz di mana dikejar.
Masalahnya apa Bapak? Masalahnya Ustadz, istri saya teh habis ngaji bukan nambah ilmu. Nambah apa? Nambah seragam. Jadi yang nambah bukan ilmunya, tapi yang nambah seragamnya. Coba yang begitu ada atau tidak? Jadi udah mah ya Allah ya Rabbana. Maka hati-hati, jangan jadi orang yang merasa benar, betul? Jangan jadi orang yang merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Allah membenci orang yang sombong. Fir'aun itu sombong. Fir'aun itu sombong, Qarun itu sombong. Betul apa betul? Ada orang yang sombong karena harta, ada. Contohnya Qarun. Ada orang yang sombong karena pangkat jabatan. Contohnya Fir'aun. Ada orang yang sombong gara-gara punya ilmu. Ada Abu Lahab, Abu Jahal. Sombong. Barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar bidhi zarrah, maka tubuhnya tidak akan pernah mencium wanginya surga. Nyium wanginya aja enggak, apalagi masuk surganya. Nauzubillahi min. Maka belajar rendah hati. Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang merendahkanmu. Jelas? Satu, penyakitnya apa? Ria. Dua, ujub. Tiga, yang keempat, penyakit yang harus dihindari dari hati, namanya iri. Apa? Iri. Iri itu lebih kepada artinya tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Iri. Dengki bukan hanya tidak senang, tapi kalau dengki lebih parah, ingin orang itu hancur. Jadi bukan hanya nggak senang, tapi berharap orang itu hancur. Namanya iri dengki. Contoh, tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Dingin beli kulkas teh, padahal yang beli siapa? Tetangga. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang katabrak ya, karena ngeliatin mobil tetangga terus. Tetangga naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Betul? Tetangga nambah kekayaan, kita yang stroke ringan. Capek lihat orang baik bahagia itu nggak bahagia. Ada nggak yang begitu? Ada. Dan ingat, biasanya orang iri dengki itu etalasenya etalasenya di lisan. Jadi kata Imam Ghazali, etalase hati itu lisan. Jadi kalau mau lihat orang itu hatinya baik atau tidak, lihat kata-kata yang keluar di lisannya. Contoh, ada tetangga kita, misalnya anaknya itu masuk perguruan tinggi yang keren. Cerita sama temennya, Besti tahu nggak, anaknya Ibu Fulan itu masuk PTN yang keren loh, jurusannya kedokteran. Temennya bilang gini, hah? Anak siapa? Anak yang mana? Itu loh anak si Ibu Fulan. Terus dia bilang gini, gak mungkin banget. Kenapa? Atuh bayangin si ibu mah bapaknya bodoh, ibunya bodoh, gak mungkin masuk kedokteran, pasti nyuap itu mah. Pertanyaan saya, si ibu yang ngomong tadi hatinya bersih atau kotor? Kenapa ibu bisa tahu itu hati kotor? Tercermin di lisannya. Tapi sebaliknya, ada yang bilang gini, Masya Allah, si ibu itu anaknya masuk kedokteran. Atau udah wajar, bapaknya soleh, ibunya soleh, bapaknya juga luar biasa, belum azan udah sholat bapaknya tuh. Udah ke masjid maksudnya teh gitu, rajin, doanya juga luar biasa.
Kita doain ya, mudah-mudahan rezeki si ibu itu nular sama kita, gitu kan? Pertanyaan saya, si ibu itu hatinya kotor apa bersih? Tercermin dari apa? Lisan. Maka hati-hati, iri dengki penyakit yang harus kita hindari. 5 penyakit hati yang harus kita hindari. 1 apa? Ria. 2 ujub. 3 sombong. 4 iri. 5 dengki. Dengki itu lebih kepada ingin orang tuh hancur dengan segala kebaikan yang dia miliki. Na'udzubillahi min Kali. Saya ngelihat ke arah sana kayaknya udah pada geremet-geremet pada pengen tanya. Iya, boleh boleh nggak dong. kita kasih kesempatan buat nanya lagi ya? Boleh, siapa? Boleh, silakan. Siapa yang mau nanya tadi sebelah sini ya? Sebelah sini aja Ya. saya kasih kesempatan. Ya, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari Majelis Ta'lim Ummahat Masjid Al-Muhajirin. Ini Ustadz, ada pertanyaan dari saya. Jadi gini Ustadz, ada teman ya atau tetangga gitu meminjam amanah atau meminjam uang gitu kepada kami gitu, berhutang. Tetapi beliau itu kami itu sering melihat beliau berpoya-poya gitu, jalan-jalan, shopping gitu. Itu bagaimana ya? Apakah jadi kita kan kesal gitu, Di sini kecewa. ada orang. Boleh nggak kesal gitu? Kan ini satu majelis taklim kan? Satu tetangga perumahan kan? Yang ibu maksud yang di sini atau? Di sana. Oh di sana Di ya. sana gitu. Jadi ibu tenang, aman. Iya. Itu bagaimana Ustadz ya? Oke, Termasuk baik. penyakit hati Bu yang Dewi, mana? terima kasih. Ya, Jadi terima ada yang kasih. hutang katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ahilman? Ada yang ngutang katanya, tapi dia bisa jalan-jalan ke sana kemari. Boleh nggak saya ngerasa kesel katanya? Oke. Gitu. Itu Ahilman- termasuk sifat dengki nggak? Iya, kayak gitu? Ahilman mau tanya, ini penyakit hati atau bukan? Penyakit hati bukan? Orang ngutang, dia tahu punya hutang sama kita, tapi dia teh di sosmed postingannya jalan-jalan terus, kayak nggak tahu diri gitu. Ada yang begitu? Ada. Nah, ini penyakit hati bukan? Satu, mohon maaf, orang yang berhutang seperti itu, ini penyakit hati. Kenapa? Karena dia tidak punya kepekaan hati. Betul nggak? Maka izin ibu sayang, di antara akhlak yang baik itu apa? Tidak mudah mengumbar kebahagiaan kita kepada orang yang tidak bahagia. Contoh, ibu mengumbar kemesraan dengan pasangan di depan orang yang tidak punya pasangan. Sakit nggak? Di mana sakitnya? Di sini. Makanya mohon maaf, ibu pernah dengar nggak ada namanya penyakit namanya ain? Pernah dengar? Penyakit ain itu muncul karena ada pandangan seseorang kepada orang lain karena iri dengan orang lain itu punya sesuatu yang dianggap nikmat bagi dirinya. Betul? Kemudian gimana caranya Ustadz? Nah, tidak semua harus diumbar, tidak semua harus diposting, ada yang perlu kita sembunyikan. Khawatirnya ada orang yang kayak ibu tadi, dia teh punya hutang ke saya, tapi dengan enaknya dia jalan-jalan. Kesel nggak? Orang yang berhutang nggak tahu diri, tapi kan kita juga manusia, betul nggak? Nah, kita yang benci dengan orang, dia pun juga punya penyakit hati. Penyakitnya apa? Ya iri dengan orang itu atau merawat kebencian itu. Apa salahnya kita nggak husnuzon aja dengan orang itu? Mungkin dia teh postingan jalan-jalan, mungkin itu teh postingan 5 tahun yang lalu, mungkin baru diupload sekarang. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya kalau anak kita Jackson suka bilang late post. Apa namanya? Late post. Jadi postnya terlambat. Makanya ibu jangan mudah terpesona dan terperdaya dengan sosial media. Sosmed itu tempat pamer, tempat pamor. Yang diposting pasti yang dipamerkan dan dipamorkan. Betul nggak? Nggak usah kemudian Ustadznya si tetangga ini Masya Allah ya, apa ya kulkasnya tuh baru terus.
Memang fotonya kulkas, emang jualan kulkas. Makanya setiap hari teh foto kulkasnya berubah-berubah. Dia lagi jualan, betul tidak? Ada nggak teman kita yang tiap statusnya tuh foto kerudung? Ada nggak? Kerudungnya ganti-ganti, ada? Karena dia lagi jualan apa? Kerudung. Ibu nggak usah iri dengan hal-hal itu. Ingat ya, tadi kata A di awal, kita boleh iri hanya pada 2 orang. Selain itu nggak usah iri, apalagi iri dalam urusan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Betul? Kita semua pasti akan mati, Bu. Lihat ini wajahnya mirip semua. Jangan tersinggung ya. Ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Calon mati. Betul apa betul? Jangan tersinggung, dan calon mati mah pasti, betul? Cuman kita nggak tahu waktunya aja kan ya. Bisa jadi ibu duluan ya, AA belakangan ya, atau dibalik, AA-nya belakangan, ibunya duluan. Betul apa betul? Yang jelas kita semua pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Jadi AA semua akan wafat, semua akan selesai. Maka bersihkan hati, jangan mudah berprasangka buruk kepada orang. Apa salahnya kalau dia punya hutang, ingetin sama kita. Jangan dicibir. Tuh, lihat. Dia teh punya hutang sama kita. Lihat. Tapi dia teh malah jalan-jalan terus. Lihat. Pertanyaan AA, ibu begitu, hutang lunas atau tidak? Hutang lunas atau tidak? Yang ada ibu jadi punya dosa, betul nggak? Ngomongin orang yang punya hutang, udah mau hutangnya nggak dibayar, ibu jadi punya dosa, betul nggak? Apa salahnya? Ibu lihat postingan agak kurang pas, ibu tuh WA, sing inget hutang. Apa salahnya ibu teh? Assalamualaikum Besti, kamu kan punya hutang sama aku, kamu meni jalan-jalan terus. Biasanya digituin, nanti diblok nomor ibu nanti di situ tuh. Nah, mudah-mudahan hati kita lebih bersih, Kang Agung ya. Insyaallah. Luar biasa. Nanya lagi ya? Boleh, siapa? Boleh, silakan. Siapa yang bertanya tadi sebelah sini ya? Sebelah sini aja saya kasih kesempatan. Ya, silakan. Nah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hidayati dari Majelis Taklim Ar-Rahman Serpong Green Park. Sebelumnya saya ada pertanyaan, A. Bagaimana hukumnya, A, jika kita iri kepada kakak sendiri karena kebetulan kakak itu dibiayai kuliahnya sampai tuntas, sedangkan saya katakan tidak gitu, A. Itu bagaimana hukumnya? Apakah termasuk iri yang diperbolehkan sehingga menjadi motivasi mungkin, A, atau memang murni ini iri dari dengki ya, A, negatif ya, A? Ya, terima kasih, A. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau saya dibiayainya nggak nyampe kuliah tapi kakak sampai kuliah. Atau ibu-ibu juga ada kan, misalkan saya dibiayai sama suami segini tapi dia dibiayai sama suami sekian banyak gitu. Iya. Nah, gimana tuh? Iya, berarti kan itu ada pada zona iri dengan rezeki orang lain. Betul? Maka jawabannya tidak boleh iri dengan rezeki orang lain. Karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari apa itu? Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Mohon maaf ya, boleh jadi orang tua kita waktu menyekolahkan kakak kita lagi lapang rezekinya, betul? Lagi ada rizkinya. Nah, takdirnya pas bagian kita mungkin udah habis sama kakak kita.
Jangan menyalahkan keadaan, jangan membenci keadaan. Kalau kita iri dengan seperti itu berarti kita juga membenci takdir siapa? Allah. Padahal tidak ada yang terjadi dalam hidup kita illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. AA sekeluarga itu sama saudara ada 9 bersaudara. AA anak bungsu. Tahu dong kalau anak bungsu seperti apa? Ya, ada yang bilang sisa katanya, betul? Orang tua kami dulu mungkin ketika masih ada itu sibuk dengan kakak-kakak kami yang masih ada waktu itu. Nah pas kebetulan AA mungkin takdirnya harus ketemu ayah sudah wafat ketika saya masih kecil, ibu sakit. Apakah saya harus iri dengan kakak saya? Tidak. Karena ternyata masing-masing ada rizkinya. Benar, Allah tuh maha baik. Seseorang yang diberatkan hidupnya di masa kecil boleh jadi sedang dibesarkan oleh Allah di waktu yang akan datang. Kakak saya nggak ada yang masuk TV. Nah, sombong. Nah, ujub itu. Ini kan contoh, Kumaha ini contoh ya. Memang urusan hati mah ya ibu ya, kudu luar biasa. Sekali-sekali. Jadi gimana Ustaz? Saya mau bilang ke sini bukan ke ujubnya, bukan ya. Jangan iri dengan rezeki orang lain. Dan biasanya Kang Agung, ayah, bunda sayang, yang bikin kita itu iri sama orang apa? Karena suka membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain. Padahal hidup kita sama orang sama apa beda? Beda. Nggak usah jauh-jauh. Ibu punya suami? Kok agak tertekan gitu jawabannya? Ibu yang punya suami, punya? Sok. Suami ibu sama apa beda? Ada samanya, sama-sama laki-laki. Tapi kalau bicara rezeki sama apa beda? Beda. Lebih cakep suami ibu atau AA? Pasti jawabannya lebih cakep suami ibu. Betul tidak? Kenapa? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Ibu akan jadi iri dengki kalau ibu ngelihat rezeki orang lain. Padahal mohon maaf, belum tentu yang bahagia di orang itu bahagia buat kita. Betul tidak? Maka mulai hari ini ojo dibandingke. Jangan suka dibanding-bandingkan, karena hidup kita sama atau beda? Biasanya kebiasaan kita membandingkan dengan orang lain menumbuhkan sifat namanya iri dengki. Makanya teteh sama kakaknya nggak usah iri, kakaknya nggak masuk TV, teteh masuk TV hari ini bisa nonton kita. Betul apa betul? Udahlah, dalam hidup mah semua sudah ada takarannya, betul? Lebih tenang, lebih lapang. Apa yang menjadi takdirmu tidak akan pernah pergi darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Wahai para wanita syaliha, setiap air mata yang jatuh karena sabar, setiap luka yang disimpan dengan ikhlas, dan setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, semuanya tidak pernah luput dari perhatian Allah. Ujian bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memuliakan. Seperti para wanita syaliha sebelum kita, yang kuat bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena hatinya bersandar penuh kepada Allah. Jika hari ini terasa berat, ingatlah, Allah tidak pernah salah memilih pundak untuk memikul ujian, dan setiap kesulitan adalah jalan menuju kedekatan dengannya. Jika kajian ini menguatkan hati dan menenangkan jiwa, silakan subscribe agar kita bisa terus belajar, saling menguatkan, dan berjalan bersama dalam iman dan ketakwaan. Semoga Allah menjaga hati kita, menguatkan langkah kita, dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan menuju kemuliaan. Amin ya robbal alamin.